Kalau di Web2, kamu tuh jadi produk buat raksasa teknologi. Nah, kalau di Web3, kamu tuh jadi pemilik. Tapi pertanyaannya adalah, di mana sih posisi kripto sebenarnya? Coba jujur, pas denger orang nyebut Web3, terus kripto nih gantian, kamu tuh mungkin mikir ya, ini hal yang sama atau enggak? Wajar sih ya, soalnya kan di permukaan itu dua-duanya ini sama-sama blockchain. Tapi kalau dibedah lebih dalam, Web3 dan kripto itu punya fungsi yang beda sama sekali. Web3 itu mesinnya, infrastrukturnya lah. Meanwhile, kripto itu bensinnya, bahan bakar yang bikin mesin itu jalan. Dan beda ini yang sering bikin orang salah kaprah. Buat paham posisi Web3, kita tuh perlu balik dulu ya ke sejarah internet. Web 1 atau Web 1 atau Web pertama itu dari tahun 1989 sampai 2004. Itu era cuman membaca ya. Kamu tuh cuman konsumen pasif kayak buka direktori web atau Yahoo di zaman dulu. Lalu Web 2 dari tahun 2005 sampai sekarang nih. Itu tuh era membaca dan menulis. Kamu nih bisa interaktif nih di media sosial. Tapi semua datamu itu dikendalikan server terpusat. Kita semua nih jadi produk buat raksasa teknologi yang mengeksploitasi data pribadi. Nah, kalau Web3 itu era baru ya, membaca, menulis, dan memiliki. Jaringannya tuh terdesentralisasi, beroperasi secara trustless lewat kriptografi dan tanpa perantara. Kamu jadi pemilik, ngendaliin identitas digital dan asetmu sendiri lewat blockchain. Sekarang kita bedah lebih spesifik. Web3 itu sebagai mesin ya, konsepnya adalah jaringan internet generasi baru yang terdesentralisasi. Dibangun di atas protokol, open source, dan smart contract. Fungsinya ya untuk nyediain ekosistem tanpa otoritas pusat dan cakupannya luas banget nih ya. Mulai dari infrastruktur komputasi, identitas digital, sampai penyimpanan data. Kripto ini sebagai bahan bakar. Konsepnya adalah ya aset digital dan protokol transfer nilai yang beroperasi natif di dalam sistem itu. Fungsinya itu bukan cuma buat alat tukar ya, tapi ya sebagai insentif ekonomi dan likuiditas buat gerakin atau mendanai dan mengamankan jaringan desentralisasi. Cakupannya spesifik ya, kripto itu salah satu pilar yang beroperasi di dalam ruang lingkup Web3. Nah yang menarik, Web3 sama kripto ini sebenarnya nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mesin butuh bensin, bensin butuh mesin. Dan dari sinergi ini, lahir 4 inovasi yang disrupsi sistem terpusat tradisional. 1. DeFi. Ini layanan perbankan kayak pinjaman dan trading yang jalan otomatis via smart contract tanpa bank. Yang kedua, NFT. Ini bukti kepemilikan unik atas aset digital ya, yang nggak bisa dipalsukan. Yang ketiga, DAO. Ini organisasi yang tata kelolanya diatur kode dan komunitas tanpa CEO. Dan yang keempat, dApps. Aplikasi independen yang melindungi privasi data di luar kendali raksasa teknologi. Jadi kenapa ini penting nih buat kamu bedain Web3 dan kripto? Pertama nih, biar kamu nih nggak salah kaprah ya, punya kripto bukan berarti otomatis paham Web3. Yang kedua, biar kamu nih ngerti nih kalau nilai satu token itu sering nyambung sama seberapa kuat ekosistem Web3 di belakangnya. Dan ketiga, ini yang paling penting ya, pahami dulu arsitekturnya, baru ambil keputusan. Oke, sekarang udah jelas kan bedanya Web3 sama kripto? Tulis di kolom komentar kira-kira mana nih yang paling penting buat dipelajari duluan. Dan ingat, ini bukan ajakan untuk beli atau jual aset ya. Selalu dior dan sampai jumpa di video edukasi Big Crypto selanjutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.